Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, teriring doa semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mengulas tentang penjurnalan untuk perusahaan jasa. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang akun, terutama pada bagian saldo normal akun. Saudara, jurnal umum berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Untuk membuat jurnal umum, saudara harus paham betul mengenai saldo normal masing-masing akun. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada perusahaan dagang lebih efektif kalau menggunakan jurnal khusus. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Saudara, berdasarkan tabel tersebut kita lihat, pada saat aset atau harta bertambah, maka catatlah pada posisi debit. Sementara jika aset berkurang, maka catatlah pada posisi kredit. Adapun saldo normal akun aset berada pada posisi debit. Akun utang atau liabilitas berbanding terbalik dengan aset. Jika utang bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Sementara jika utang Anda berkurang, catatlah pada posisi debit. Sehingga saldo normal akun utang atau liabilitas ada pada posisi kredit. Akun modal atau liabilitas atau ekuitas sama dengan akun utang. Jadi jika modal bertambah dicatat pada posisi kredit dan jika modal berkurang dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada posisi kredit. Akun pendapatan pun sama dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Jika pendapatan berkurang, maka catat pada posisi debit. Sehingga saldo normal pendapatan pun pada sisi kredit. Pada akun beban, pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban bertambah, dicatat pada posisi debit. Sementara jika beban berkurang, dicatat pada posisi kredit. Dan saldo normal beban juga berada pada posisi debit. Saudara, tahapan dalam membuat jurnal adalah yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Kemudian, kumpulkan bukti transaksi. Lalu, identifikasi transaksi. Kemudian, pencatatan jurnal umum. Selanjutnya, saya akan bahas masing-masing tahapan tersebut. Saudara, yang pertama adalah pahami persamaan akuntansi. Untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah pertama yang harus saudara lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan min beban. Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk di dalamnya. Misalnya piutang usaha, masuknya kelompok aset, persediaan juga dalam aset, dan lain sebagainya. Selain persamaan akuntansi dan kelompok akun lainnya, saudara juga harus memahami saldo normal dari setiap akun. Dengan begitu, saat menemui sebuah transaksi, nantinya secara otomatis dapat langsung mengelompokkan. Saudara, jika langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dalam praktik. Untuk dapat menulis transaksi pada jurnal, maka Anda harus memiliki bukti transaksi. Bukti transaksi bisa berupa nota, ya,
Kemudian pencatatan sebuah transaksi pada sebuah jurnal, karena tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat pada jurnal. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum. Ya, adapun bukti transaksi tadi ada nota, faktur, kwitansi, invoice, dan lain sebagainya. Dalam mata kuliah ini kelak, yang dijadikan dasar penjurnalan adalah ringkasan bukti transaksi. Langkah selanjutnya, mengidentifikasi transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Oleh karena itu, saudara harus mengidentifikasi transaksi sebelum melakukan pencatatan, sehingga hasil pencatatan nantinya benar. Setelah mengidentifikasi transaksi, tentukanlah pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk mempermudah, gunakan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ingat, dalam satu transaksi sekurang-kurangnya dia akan memengaruhi dua akun. Saudara, proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan penjurnalan. Sistem pencatatan yang dipakai yaitu double entry. Maksudnya, setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi, yaitu debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Ya, saudara, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Materi selanjutnya, kita akan bahas contoh soal transaksi penjurnalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.